Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola langsung oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Diproduksi di lantai 3 Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Sisinga Mangaraja nomor 136 Kota Medan. Ya, sahabat dakwah Muhammadiyah, beberapa waktu lalu kita sudah berbincang-bincang ya dari Fakultas Hukum dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, kebetulan pada saat itu salah satu dekan UM Tapsel, ada dekan FISIP itu sedang disertasi, dan alhamdulillahnya mungkin ketika video ini tayang beliau sudah wisuda dan meraih secara resmi gelar doktornya. Sudah hadir bersama Bes di sini ada Ibu Dr. Nur Hamidah Gajah, Esos MAP selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kayaknya bahagia banget ya. Bahagia. Akhirnya selesai ya. Akhirnya. Gelar doktornya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagai Dekan FISIP UM Tapsel. Tapi sebelum ke situ, Bes mau menggali seperti apa pengalaman Bu Hamidah Gajah dalam meraih gelar doktornya, karena mungkin itu pasti panjang prosesnya. Itu seperti apa, Bu? Baik. Makasih Adinda Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh tauladan bagi kita dalam hidup dan berkehidupan. Alhamdulillah, Bes, kalau ditanya pengalaman meraih gelar S3 ini, doktor ini luar biasa. 6 tahun, Bes. 6 tahun 6 ya? tahun. 6 tahun, alhamdulillah 12 semester. Artinya, dan selama 6 tahun itu sebenarnya seminar proposalnya cepat. Seminar proposal kakak itu di semester 5, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga udah kuliah. Mau dapat gelar S3 tapi mau nambah anak juga. Alhamdulillah. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, selain saya kuliah, alhamdulillah selama saya S3 2 anak saya lahir, alhamdulillah. Ada Asmala dan Khadijah. Jadi agak terkendala di waktu karena memang sibuk ngurusi baby. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan perjuangan, dan ya dibantu oleh suami lah. Alhamdulillah suami Arifana luar biasa, ikut penelitian segala macam. Jadi insya Allah tanggal 7 Juli kemarin saya resmi sidang terbuka. Dan besok alhamdulillah jam 2:30 akan diwisuda di FISIP USU. Ya. Oke, Bu Nur Hamidah Gajah kan stay-nya kan di Sidimpuan. Di Sidimpuan. Seperti apa prosesnya itu? Sidimpuan Medan. Oh, itu luar biasa. Pada saat semester 1, setiap malam Jumat saya berangkat ke Medan. Karena kuliahnya memang Jumat Sabtu. Kuliahnya Jumat Sabtu, malam Jumat berangkat, hari Jumat jam 8 kuliah sampai jam 12. Setelah zuhur biasanya kalau nggak ngumpul sama kawan ngerjain tugas, ya kami diskusi. Hari Sabtu masuk lagi jam 8 pagi, masuk lagi hari Sabtu sampai jam 12 siang, malamnya balik. Malam Minggu balik ke Sidimpuan beraktivitas, dan biasanya saya beraisyah. Hari Minggu saya beraisyah karena saya wakil ketua pimpinan daerah Aisyah Tapanuli Selatan. Biasanya memang hari Jumat kalau nggak bermasyarakat, undangan sana sini, maka memang habis kuliah itu jam 12 siang saya sempatkan semuanya itu untuk mengerjakan tugas dari dosen. Jadi hari Senin sampai Kamis sudah di kampus. Iya, saya memang kalau pas hari Senin sampai kampus itu untuk mahasiswa, Jumat Sabtu baru untuk diri saya kuliah. Jadi semuanya tersusun ya jadwalnya ya. Tersusun. Dan jadi tidak ada yang terlewatkan ya. Insya Allah tidak ada yang terlewatkan. Di Medan jadi anak kos juga? Anak kos juga. Saya kos di Sumber. Sumber. Bayarnya per bulan, walaupun nginapnya hanya 1 malam. Masih ada pintu yang dijebol.
Ngerasain 6 tahun ya. Tapi kosnya best, tidak 6 tahun, hanya 1 tahun kan. Kuliahnya 1 tahun. Semester 3 kali pertemuan di USU COVID. Oh iya. Saya masuk 2019, 2020, semester 3 itu paling 3 kali kami 3 kali masuk COVID, sehingga kita memang daring. Jadi kos di stop di semester 3. Oke. Berarti gelar dokternya itu terkait dengan ilmu apa nih? Saya judul disertasi saya Kelembagaan Adat Hatobangun sebagai kuasi legitimasi dalam pembangunan pemerintah, dalam pembangunan desa di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi penelitian saya ini terkait dengan bagaimana kuasi legitimasi Hatobangun ini mempengaruhi pengambilan kebijakan di desa. Artinya ternyata kuasi itu bayang-bayang. Jadi kuasi itu dia tidak nampak, tapi kuat gitu. Trias politika kita kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi di Tapanuli Selatan ada 212 desa. Saya ambil 30% sebagai sampel untuk penelitian. Jadi 60 desa saya datangi di Kabupaten Tapanuli Selatan, tapi saya fokus ke 6 desa. Desa Sitaratoid, Desa Lobulayan Sigordang, Desa Palsabolas, Desa Pargarutan Tonga, Desa Sitampa Simatoras, dan Desa Muaratai 1. Nah, jadi ternyata di lokasi penelitian ini, kalau misalnya ada pembangunan desa, misalnya itu rabat beton atau apa dia yang dimintai kesediaan masyarakat untuk pembangunan jalan tersebut, banyak masyarakat yang tidak memberikan kalau yang minta kepala desa. Tapi kalau ternyata kepala desa melibatkan Hatobangun, bahkan tidak ada tidak ada pembebasan lahan pun masyarakat memberikan. Jadi saya tanya masyarakat, kenapa kalau kepala desa yang minta tidak dikasih, tapi kalau Hatobangun yang minta dikasih? Oh, nanti kalau nggak kita kasih, naruya siriaun si luluton niba gimana? Bes nggak ngerti artinya. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak kasih? Oh, nanti kalau dia nggak datang, karena kan di Hatobangun itu horas gitu berangkat boru manten. Jadi keberadaan Hatobangun itu sangat penting di adat-adat di Kabupaten Tapanuli Selatan gitu, sehingga memang dia kuasi. Masyarakat mendengar sekali Hatobangun gitu. Oke, baik. Iya. Selama 6 tahun mungkin ada jeda-jedanya juga, mungkin bisa menginspirasi juga kepada sahabat dakwah Muhammadiyah. Seperti apa sih Bu Nur Hamidah itu membagi waktunya antara mungkin dengan kerjaan di kampus, belum lagi beraisyah, belum lagi di keluarga. Nah, itu seperti apa? Saya, Pak Bes, karena memang basic saya administrasi publik, saya S1 IAN, S2 MAP, jadi orang manajemen, udah planning ya kan. Jadi saya sebelum besok beraktivitas, malam ini udah ada semua. Besok ngapain aja udah ditata. Jadi seminggu ini ngapain aja, saya lihat jadwal. Ada jadwal ngapain aja. Jadi Senin sampai Kamis itu saya memang di kampus sebisa mungkin saya untuk mahasiswa. Saya bagi itu untuk mahasiswa. Jumat Sabtu saya ke USU. Di Jumat kan saya kuliahnya sampai jam 12 siang. Jadi kalau ada tugas dari dosen, setelah jam 12 siang saya kerjakan sampai malam Sabtu. Kalau hari Sabtu sampai jam 12 juga. Nanti habis kuliah jam 12 kan travel jemput jam 8 malam. Jadi tugas dikerjakan di kos. Jadi kalau ada tugas yang harus dipresentasikan hari Jumat berikutnya udah selesai. Udah selesai. Kalaupun belum selesai, paling finishing bisalah diselip-selipkan pada saat tidak ada kegiatan di kampus yang Senin sampai hari Kamis itu. Oke, berarti nggak ada yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Oh, tidak boleh. Kata Nabi juga, kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, jangan tunggu hari esok. Dan itu saya aplikasikan, insya Allah. Baik. Ini udah mungkin dari dokternya. Nah, sebagai dekan FISIP UM Tapanuli
Tapsel. Mungkin Ya. sahabat dakwah Muhammadiyah pengen tahu juga seperti apa perkembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Tapsel saat ini. Oke, kalau bicara FISIP UMTS ini lebih seru lagi. Kalau tadi cerita pribadi saya, cerita FISIP UMTS lebih seru lagi. Jadi FISIP UMTS itu kan berdiri tanggal 8 April 1986. Udah lama. Ya. Dia fakultas kedua setelah FKIP, baru FISIP. Asabikunal awalunnya UMTS, ya FISIP salah satunya. Nah, 2024 Februari 2024 saya diamanahkan jadi dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita ada satu program studi administrasi publik. Administrasi publik. Alhamdulillah sampai hari ini mahasiswanya 309 orang. Oke. Untuk kegiatan-kegiatannya mudah-mudahan setelah saya dekan aja lah ya saya cerita ya. Sebenarnya saya 2008 ketua program studi administrasi publik, 2016 saya wakil dekan 2 periode, 2024 saya dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setelah saya dekan, yang pertama yang saya lakukan itu adalah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kita mendapat hibah akselerasi kurikulum dari Belmawa. Dari Belmawa. Alhamdulillah kegiatannya adalah RPS, kurikulum RPS dan kurikulum sama pertukaran mahasiswa magang. Mahasiswa magang, jadi kita buat mahasiswa itu magang di Universitas Dharma Wangsa, di KPU Tapanuli Selatan, dan di Sekretariat Dewan Kota Padang Sidimpuan. Jadi mahasiswa selama 1 semester berkuliah di KPU, di Dharma Wangsa, dan di Sekwan DPRD Kota Padang Sidimpuan. Dan itu kita konversi perkuliahannya masuk MBKM lah, MBKM-nya ya. Jadi selain itu kita menerima hibah Belmawa, kita juga melaksanakan kerjasama dengan beberapa instansi, termasuk juga kita di FISIP itu ada kerjasama dengan Altisia namanya. Altisia, jadi semua by design ya Bes ya. Jadi kawan-kawan mahasiswa nanti kita ingin, kemarin juga ada yang sudah KKN internasional di Thailand. Jadi untuk menyiapkan mahasiswa kita untuk KKN dan kegiatan-kegiatan lainnya di luar negeri, maka kita kerjasama dengan adanya Altisia. Itu kita belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Prancis, termasuk ada 25 bahasa kita siapkan adik-adik mahasiswa. Jadi target kita 1,5 tahun mereka siap. Dan nantinya kita akan terjunkan mahasiswa kita untuk ke luar negeri. KKN ya. KKN boleh, pertukaran mahasiswa juga boleh. Jadi sebelum mereka ke luar negeri kita siapkan dulu beberapa bahasa yang harus dikuasai oleh adik-adik mahasiswa, sehingga memang pas di sana tidak ngangok-ngangok gitulah. Oke, untuk akreditasi FISIP kita ini lagi proses Bes. Kita lagi menunggu asesmen kecukupan AK Lamspak. Lagi proses, alhamdulillah. Mudah-mudahan habis kita ini kan 5 Januari 2026 habis akreditasi, sehingga memang di bulan Juni sudah kita submit. Kita menunggu AK dari Lamspak. Mohon doanya Bes, mudah-mudahan kita dapat akreditasi unggul. Amin ya robbal alamin. Target kita di situ. Ya. Mudah-mudahan unggul ya. Amin. Kalau untuk prodinya akreditasinya sama? Iya, prodi. Prodi. Satu ya? Program studinya Bes, administrasi publik. Nah, kedepannya apakah ada rencana nih mau membuka prodi-prodi yang lainnya nih? Untuk prodi yang lain kita lagi proses, tapi kan pada saat saya dekan FISIP itu kita ada program RPL. Nah ini sahabat dakwah Muhammadiyah, ini yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, rekognisi pembelajaran lampau. Kita udah dapat izin dari Sierra bahwa rekognisi pembelajaran lampau dibuat di FISIP UMTS. Ini kita konsentrasi untuk tahap awalnya itu aparatur desa. Alhamdulillah ada 24
kepala desa, sekretaris desa, kaur, kasih gitu. Pokoknya aparatur desa yang sudah kuliah di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ISIP program studi administrasi publik. Konsentrasinya pemerintahan desa. Jadi kuliahnya sahabat dakwah Muhammadiyah hanya 3 semester saja. 3 semester Cukup saja? 3 semester saja, 1,5 tahun, insya Allah selesai. Kenapa bisa 1,5 tahun bisa dapat gelar sarjana administrasi publik? Karena memang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi direkognisi semua kegiatan-kegiatan kawan-kawan aparatur desa ini. Misal dia rapat desa, musdes, musrembang, ikut BIMTEK. Nah, ada SK kepala desa keluar misalnya, ada perdes, peraturan desa, ada kegiatan-kegiatan lain, pengabdian di desa. Nah, itu kita rekognisi ke beberapa mata kuliah yang tersedia. Maka alhamdulillah terrekognisilah ini 72 SKS dari kegiatan-kegiatan kepala desa tadi, aparatur desa tadi. Sementara 144 SKS yang ditawarkan oleh kurikulum program studi administrasi publik, sehingga 72 yang sudah terrekognisi, sisa 72 lagi. 72 bagi 3, 24 SKS. Maka 24 SKS kita bagi 72, berarti 3 semester cukup. Insya Allah nanti Januari, target kita Januari 2026 sudah ada angkatan pertama RPL ini yang 24. Tapi memang Bes, di FISIP UMTS itu, dan memang Muhammadiyah biasanya gitu, steril. Kita berusaha steril, nggak bisa, kita bukan kaleng-kaleng bro gitu lah istilahnya ya kan. Artinya memang ada 24, tinggal 18 orang yang tetap berada di mahasiswa RPL ini. Kenapa? Yang lainnya jarang masuk. Nah, kuliahnya Bes, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kuliahnya cukup 3 kali aja ke kampus. 3 kali ke kampus? Di awal perkuliahan, pertengahan, dan UAS. Selainnya ngapain? Daring. Kita cukup daring saja. Kita cukup daring. Zoom, Prodi menyediakan Zoom. UMTS, alhamdulillah Pak Rektor Muhammad Darwis memang luar biasa keterlibatannya. Kita Zoom, ada disediakan kampus Zoom. Bisa juga dengan Google Class. Iya. Tapi lebih sering Zoom. Jadi cukup 3 kali aja ke kampus. Jadi dia tetap di desanya kuliah, dah selesai. Ini khusus untuk aparatur desa di Kabupaten Tapanuli Selatan? Tidak. Atau terbuka untuk semua? Oh, terbuka untuk semuanya. Jadi ini yang mahasiswa kita ini ada dari Tapanuli Utara. Ada dari Tapanuli Utara, ada dari Mandailing Natal, ada dari Kota Padang Sidimpuan sendiri, dan Tapanuli Selatan. Bahkan kemarin ada yang dari Aceh, Bes. Dari Aceh nelpon kita. Ini memang UMTS, iya dari Aceh. Ternyata di searching dia jauh. Oh, tidak jadi. Ini kita lagi buka masih Bes sampai September. Sahabat dakwah Muhammadiyah silakan bergabung bersama kami di FISIP UMTS sampai September. Kita tanggal 17 September insya Allah masih kita buka untuk pendaftaran baik RPL maupun reguler. Dan sekarang alhamdulillah kita bekerja sama dengan LPSDM Aparatur, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Jakarta. Jadi kita udah MOU, kita kerjasama karena memang LPSDM Aparatur ini juga bekerja sama dengan Abdesi dan beberapa asosiasi-asosiasi lainnya. Mungkin ada yang ingin mau kuliah di sana, mungkin bertanya terkait dengan biaya, uang kuliah. Kalau yang reguler mungkin berapa dan apakah sama juga dengan yang RPL? Baik Bes, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, untuk uang kuliah kita lumayan terjangkau. 1 semester untuk reguler cukup 1.750.000 1 semester. Lebih murah dari biaya anak saya di pesantren. 1.750.000 untuk regulernya, sedangkan untuk RPL-nya sendiri itu dia paket. Cukup 16.500.000 sampai selesai. 16.500.000 rupiah. Dan itu bisa dicicil 3 kali bayar. Semester 1, semester 2, semester 3. Di luar ruang wisuda.
Oke. Kalau untuk pendaftaran apakah ada biaya lagi atau gimana, Bu? Uang pendaftaran kalau untuk RPL kita sendiri 500.000. 500.000. Kalau yang reguler itu biaya pendaftarannya berapa, Bu? Oke, Bes. Untuk yang reguler Rp100.000, untuk yang RPL Rp500.000. Rp500.000 ya. Kalau sejauh ini jumlah mahasiswa, calon mahasiswa yang sudah mendaftar sekitar ada berapa? Kalau calon yang reguler itu ada di 64 orang. 64 orang. Kalau yang RPL ini banyak. Alhamdulillah udah mencapai 75 orang. 75 orang? 75 orang. Oh, iya. Dari yang periode pertama kalau nggak 24 ya? 24 itu yang lulus seleksi. Yang lulus seleksi 24 orang. Ini yang udah mendaftar 75 orang, yang sudah kita rekognisi itu baru 21 orang. Jadi memang kita cek betul. Cek betul ya? Iya, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Karena memang RPL kan nanti salah-salah, nggak ijazahnya nggak diakui, bahaya ijazah. Oke. Kalau untuk sarana prasarana untuk FISIP sendiri, kelasnya ada berapa mungkin? Oh, kelasnya ada 7 kelas. Kita ada 7 kelas karena memang sahabat dakwah Muhammadiyah FISIP itu alhamdulillah kita bagi, ada yang kelas pagi, ada yang kelas siang. Jadi 7 kelas cukup. Oke. Insya Allah sampai hari ini. Oke. Kalau sarana yang lain seperti lab atau ada kita ada lab fakultas, ada lab fakultas dan beberapa mata kuliah kita diskusikan lagi di lab fakultas itu bersama beberapa pakar. Jadi kita biasanya mengundang praktisi-praktisi. Nanti di kuliah perdana RPL ini, Bes, kita sudah MOA juga dengan Kadis PMD Madinah. Nanti di kuliah perdana tanggal 22 kan kuliah perdana reguler 22, 23, 24, 25, 26 itu hari Jumat. Kita akan kuliah perdana untuk mahasiswa RPL dan Pak Kadis insya Allah sudah ready ya? Dia akan memberikan kuliah umum di mata kuliah perdana untuk mahasiswa RPL tadi. Kadis PMD Madinah. Tadi mungkin sempat ada untuk dosennya ada berapa banyak? Oh, dosen kita ada 10 orang. 10 orang. Dosen kita ada 10 orang. Alhamdulillah doktor 2, saya lah bertambah 1 orang. Baru yang lagi studi S3 ada 4 orang. Ada 4 orang ya. Tinggal 2 lagi yang belum melanjutkan studi. Bisa segera mengikuti jejaknya iya. Bu Nur Hamidah Gajah. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari prestasi mahasiswa, apakah ada yang mengikuti PKM atau apa mungkin mahasiswa UMTS ini? Iya, alhamdulillah untuk kegiatan mahasiswa sendiri sebelum ini juga sudah sering sih mahasiswa FISIP UMTS itu ada alhamdulillah Pilmapres sampai ke tingkat nasional ada juga. Ada Malica, ada juga yang Putri Pariwisata itu Kota Padang Sidimpuan tahun 2021 UMTS, Putri Pariwisata Paluta juga UMTS, dan ada juga yang lomba nyanyi dangdut. Ada juga, FISIP kan memang agak suka di seni, suka di olahraga juga. Yang olahraga juga kemarin saya bina juga waktu saya wakil dekan, kita bina ada juga turnamen futsal Polres Kota Padang Sidimpuan. Ikut juga adik-adik mahasiswa. Tapi sedikit nih, mungkin bagaimana pandangan dari Bu Nur Hamidah Gajah selaku dekan melihat dukungan support dari rektor UMTS sendiri Bapak Muhammad Darwis? Kalau untuk dukungan rektor, mudah-mudahan sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan fakultas, baik sarana prasarana fakultas juga sangat mendukung. Rektor mendukung. Insya Allah. Nah, tadi kita udah proses doktornya, menjadi dekan FISIP, dan di sela-sela kegiatan itu beliau juga beraisyah. Nah, itu seperti apa Bu? Mungkin boleh disampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah. Oke, siap. Cerita pribadi asik, cerita FISIP asik, Aisyah lebih asik lagi. Aisyah menggembirakan. Aisyah menggembirakan. Jadi saya kan beraisyah itu diamanahi sebagai wakil ketua. Ini tiga base yang saya bidangi. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah. Satu lagi Majelis Hukum dan HAM. Ini lagi proses Majelis Hukum dan HAM, kita lagi proses ini pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi kita udah sampaikan, saya sebagai korbit udah sampaikan ke kawan-kawan majelis untuk membentuk pos bakum. Alhamdulillah LPPA sendiri kita juga sudah survei
survei tentang pemahaman Aisyah terhadap pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi hari Ahad tanggal 7 September ini kita akan menjadi LPPA ini sendiri akan menjadi narasumber di P2 Aumah. Jadi ada Persatuan Perempuan Amal Usaha Muhammadiyah Aisyah. Jadi pimpinan daerah Tapanuli Selatan itu membuat satu pengajian P2 Aumah. Jadi di situ semua berkumpul, guru, dari guru sampai dosen. Nah, saya gimana beraisyahnya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Jadi Senin sampai Kamis saya di kampus, Jumat Sabtu saya menyelesaikan perkuliahan, tapi itu di 1,5 tahun saja. Setelah itu tidak, hari Ahad itu saya beraisyah insya Allah. Jadi kami pimpinan daerah Aisyah Tapanuli Selatan, pengajian pimpinan namanya kan, tiap bulan di Ahad pertama. Jadi saya beraisyah. Di Ahad kedua kami pengajian zona. Jadi pengajian zona itu kami bagi 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Jadi zona 1 itu ada cabang Hutatonga, cabang Sigalangan, cabang Sayur Matingki, dan cabang Tano Tombangan. Nah, ini pengajiannya setiap bulan, minggu kedua, Ahad kedua. Baru ada zona 2 itu ada cabang Angkola Barat, cabang Simatorkis, dan cabang Batang Toru. Ini 2 bulan sekali. Jadi kami ngisi, dibagi. Kalau misalnya lagi hukum dan HAM, saya ikuti, saya dampingi hukum dan HAM. Terkadang saya juga dan narasumber. Baru zona 3 itu ada cabang Angkola Timur, cabang Sipirok, sama cabang Parsorminan. Jadi itu kita bagi lagi. Jadi beraisyah. Ahad itu hari bermuhammadiyah, hari beraisyah. Mungkin terakhir terkait dengan dukungan selama ini, baik itu dari keluarga, dari teman-teman, mungkin apa yang ingin disampaikan, Mbak? Apalagi Ibu udah meraih gelar doktornya dan alhamdulillah sebagai diamanahkan menjadi dekan FISIP UMTS, itu seperti apa mungkin ingin disampaikan kepada dukungan-dukungan selama ini, mungkin dari pihak keluarga atau dari teman-teman sejawat perjuangan? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, jadi manusia itu kan John Politikon, ya kan? Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi saya berada di posisi hari ini bisa meraih gelar doktor, bisa beraktivitas di kampus sebagai dekan, saya bisa beraisyah. Itu yang pertama berkat dukungan suami. Suami saya alhamdulillah Arifana, SOSM Ikom, kandidat dokter juga, lagi kuliah di UMM, semester 5 ini masuk, Alhamdulillah PDM juga, PDM Tapan Selatan juga. Jadi saat saya kuliah, ada nggak ini suami-suami Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau saya kuliah yang jaga anak saya, suami saya. Nah itu yang subhanallah, Masya Allah lah. Nggak semua laki-laki menurut saya bisa, dan thank you. Alhamdulillah, jadi menjaga bayi, nah itu suami saya. Jadi karena itulah mungkin Allah memang udah menjodohkan dengan yang pas ya. Jadi dia jaga bayi. Bahkan kalau saya turun ke lokasi penelitian, beliau yang jadi drivernya, yang jadi supir, bahkan ya gini ya, memvideokan semua, rekam semua. Jadi suami, keluarga luar biasa, alhamdulillah. Abang saya, Bang Rawalan, Bang Nasrullah, Kak Nurdi Sayang ini sampai hari ini juga ikut mengawani saya wisuda. Kakak saya paling besar, dari mulai saya awal kuliah sampai hari ini wisuda ikut. Nurdi Sayang Gajah itu kakak saya paling besar. Jadi selain menjaga anak saya juga dia semualah. Insya Allah support. Itu sangat luar biasa ya, Bu? Iya, ada ke Ansariah Gajah juga. Kalau saya ada keperluan apa gitu minta. Jadi kami ada 6 bersaudara. Semuanya insya Allah mendukung keluarga. Sahabat-sahabat di kampus luar biasa. Ketua Prodi Natalia Parapat sering saya tinggal, saya urusan kampus, USU maksud saya, S3, dia yang handle kampus, alhamdulillah lah. Tata usaha saya juga Bu Cipta, Pak Pais, luar biasa. Sahabat yang lain, dekan Fai kemarin, yang Bu Darliana Sormin, duluan doktor, itu juga, Pak Sultan, banyak lah. Diskusi-diskusi di segala macam, banyak dari terima kasih lah Ibu-Ibu Aisyah juga ketua, Bu Rosita Sitompul, kalau ada Bu ini gimana ini mida alhamdulillah. Ibu Aisyah luar biasa dukungnya di Aisyah Tapan Selatan, di Ranting juga, Ranting saya ketua Aisyah Ranting
pertama. Pertama. Kita mendirikan ranting, namanya Ranting Sabungan Jahe Singali. Saya ketua Asia pertama. Jadi selama saya S3 saya juga mendirikan ranting Asia. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa menginspirasi sahabat dakwah Ya, Muhammadiyah. mudah-mudahan. Baik. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan gak terasa udah setengah jam juga perbincangan kita. Terima kasih Bu Setengah jam. Nurhamidah Gajah, Sama-sama, Bu Dokter, atas kehadirannya di studio podcast Infomu ini. Iya. Mudah-mudahan sukses terus. Amin ya Dan rabbal alamin. sebagai dekan FISIP UMTS. Amin. Dan mudah-mudahan buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang ingin berkuliah di UMTS khususnya di FISIP ya bisa segera daftarkan diri kamu sekarang juga karena masih terbuka sebelum tanggal 17 September nanti Iya, ya. insya Allah. Bukan, nanti udah ditutup pendaftaran. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Iya, Nurhamidah Gajah atas sama-sama, waktunya. Pak Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah dia perbincangan BES bersama Ibu Dr. Nurhamidah Gajah, Estos MAP selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Semangat beliau yang sangat energik mungkin bisa kita ambil bagaimana beliau mengikuti perkuliahan untuk meraih gelar doktornya. Beliau juga menjadi seorang ibu juga di keluarga, bahkan beraisyah juga dan menjadi dekan FISIP UMTS juga. Mungkin energinya sangat luar biasa ya sahabat dakwah Muhammadiyah, 1000% ya. Jadi bisa terlihat dari wajah beliau. Mudah-mudahan energi dari Ibu Dr. Nurhamidah Gajah ini bisa tersampaikan kepada sahabat dakwah Muhammadiyah yang menyaksikan. Dukung terus program ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Ini saatnya saya Bes Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.